Kali ini, kita akan membahas seorang pembunuh yang sangat keji bernama Alexander Pichushkin, yaitu seorang lelaki yang dijuluki sebagai pembunuh papan catur. Seperti yang kita ketahui, bahwa papan catur memiliki 64 kolom, dan pada saat penangkapan, Alexander telah mengisi 61 kolom papan catur dengan nama-nama para korbannya. Kasus ini mengingatkan kita pada kasus yang terjadi di Indonesia yaitu Rian Jombang, di mana Rian melakukan pembunuhan dengan jumlah korban yang mencapai puluhan, walaupun berbeda motif, tapi sepertinya mereka mempunyai persamaan, yaitu sama-sama tidak punya hati melakukan pembunuhan keji. Dan langsung saja kita bahas Rian Jombang versi Rusia, Alexander Pichushkin. Alexander Pichushkin lahir pada tanggal 9 April tahun 1974, dan dibesarkan di kota Matise, Moskow. Ia tinggal bersama dengan ibu dan saudara tirinya, karena ayahnya telah lama meninggalkannya. Masa kecil Alex berjalan normal seperti kebanyakan anak lainnya, namun pada usia 4 tahun, ia mengalami insiden. Ketika itu ia bermain di sebuah taman dekat tempat tinggalnya. Ia bermain ayunan dan terjatuh sehingga ia terbentur oleh papan ayunan. Hal itu menyebabkan benjolan di kepalanya, namun ibunya tidak membawa Alex ke rumah sakit, karena ibunya mengira hal itu tidak parah. Namun para ahli mengira, bahwa atas kejadian di masa kecil itu membuat Alex mengalami kontrol impuls yang menyebabkan agresi terhadap Alex. Dan itulah yang menjadi pemicu Alex menjadi seorang pembunuh. Sejak memasuki sekolah dasar, Alex menjadi seorang pria pendiam dan senang menyendiri. Dalam bidang akademik ia tergolong lebih lambat dibandingkan dengan temannya. Dan tentu saja ia menjadi korban bully teman-temannya. Karena itu, ibunya mengirim Alex untuk tinggal bersama dengan kakeknya. Kakek Alex sangat menyukai olahraga catur, dan Alex diajari oleh sang kakek untuk bermain catur. Walaupun dalam bidang akademik ia terbelakang, namun dalam bermain catur Alex menjadi ahlinya. Hampir setiap hari Alex diajak kakeknya bermain catur di lapangan, bermain bersama dengan teman si kakek. Walaupun teman si kakek lebih tua darinya, namun Alex selalu menjuarai pertandingan catur di komunitas itu. Namun kesenangan Alex dan kakeknya bermain catur bersama tidak bertahan lama, tepat di usia Alex yang menginjak ke 15 tahun. Alex harus menerima kenyataan pahit, bahwa sang kakek meninggal dunia. Hal inilah yang membuat ia frustasi, apakah ia harus kembali ke rumah ibunya atau tetap tinggal di rumah kakeknya. Selain itu, Alex juga merasa tidak ada panutan lagi setelah kematian kakeknya. Rasa frustasi Alex ini ia lampiaskan dengan meminum vodka setiap hari, dan mabuk-mabukan. Rasa agresi Alex kembali muncul, bahkan kali ini lebih parah. Ia selalu membuat video sendiri dengan nada ancaman. Alex melakukan ancaman di videonya untuk orang-orang yang selalu membulinya. Pada tanggal 27 Juli 1992 saat usia 18 tahun, Alex masuk kuliah. Di sana ia mempunyai teman bernama Michael. Saat pergi berdua di sebuah hutan, kepada Michael ia berkata, bahwa ia ingin membunuh seseorang. Michael yang merasa aneh dengan ucapan Alex segera menjauh. Michael ingin pergi meninggalkan Alex, namun sayang, Alex sudah lebih dulu memukul Michael dengan palu. Kemudian ia melemparkan tubuh Michael ke dalam sumur. Dan itulah korban pertama seorang Alexander Pichushkin. Pihak kepolisian yang menemukan mayat Michael pun sempat menginterogasi Alex, namun ia tidak ada bukti atas pembunuhan Michael. Sehingga Alex tidak ditahan. Masih di tahun 1992, pembunuhan kedua Alexander yaitu seorang lelaki bernama Sergei. Sergei adalah pacar dari seorang wanita bernama Olga. Dan Olga adalah mantan pacar dari Alex. Karena Alexander merasa tersaingi oleh Sergei dan ia masih mencintai Olga, maka dengan tega ia membunuh Sergei dengan cara mendorongnya dari atas gedung. Dan lagi-lagi Alexander beruntung, ia tidak ditangkap oleh pihak kepolisian karena Sergei dianggap melakukan bunuh diri. Dan tidak hanya Sergei, beberapa bulan kemudian, mayat Olga sang mantan pacarnya pun ditemukan meninggal, dengan luka bacokan yang sangat parah di kepalanya. Pada tanggal 17 Mei tahun 2001 ia melakukan pembunuhan terhadap seseorang bernama Pronin. Pronin adalah teman bermain catur Alex, mereka sering menghabiskan waktu bermain catur di sebuah taman. Di hari itu, Alexander mengajak Pronin untuk mengunjungi makam anjingnya, karena beberapa waktu yang lalu Alex mempunyai anjing. Setelah mengunjungi makam anjingnya, Alex memberikan vodka kepada Pronin, yang menyebabkan ia mabuk.
Di saat itu Alex pun menghantamkan palu di kepala Pronin hingga Pronin meninggal, dan kemudian mayatnya ia buang ke sebuah sumur. Namun ada juga beberapa orang yang selamat dari percobaan pembunuhan Alex. Salah satunya yang selamat adalah seorang wanita hamil bernama Maria Virisheva. Ia merupakan seorang pramuniaga. Hari itu ia bertemu dengan Alex di Bitsa Park. Seperti korban lainnya, tanpa motif yang jelas, Alex kemudian membenturkan kepala wanita itu ke tembok dan membuangnya ke dalam sumur. Kemudian Alex meninggalkannya karena ia merasa Maria telah meninggal. Namun ternyata Maria masih belum meninggal. Ia berhasil keluar dari sumur itu dengan selamat tanpa keguguran. Ia semula akan melaporkan hal itu ke pihak kepolisian, namun karena Maria merupakan seorang imigran gelap di Rusia, akhirnya ia menggagalkan niatnya untuk melaporkan, karena hal itu pastinya akan menyusahkannya yang hanya berstatus sebagai imigran gelap. Korban selamat lainnya adalah seorang remaja lelaki bernama Mikhail Lobov. Lobov hari itu tengah bermain skater di Taman Bitsa. Kemudian Alex menghampiri remaja itu dan memberinya rokok dan vodka. Setelah itu, Alex memukul Lobov dengan palu, dan membuang Lobov ke sebuah sumur, namun beruntung jaket Lobov mengangkut di sebuah logam di dalam sumur, dan ia pun berhasil keluar. Setelah berhasil keluar dari sumur, Lobov menemui Alex dan mengancam akan melaporkan ke polisi, namun nyatanya Lobov tidak melaporkan Alex ke polisi, sehingga Alex pun masih bebas berkeliaran. Dan korban selamat yang ketiga yaitu tetangga Alex yang bernama Konstantin Polikarpov. Alex mengundangnya untuk minum vodka di Bitsa Park, dan dengan sadis Alex memukul palu di kepala Polikarpov dan melemparkan Polikarpov ke sumur. Namun ternyata Polikarpov masih hidup dan berhasil menyelamatkan diri. Namun ia mengalami amnesia karena benturan di kepalanya, sehingga ia tidak mengingat kejadian yang dilakukan oleh Alex terhadapnya. Pada tanggal 16 Juni tahun 2006 adalah hari terakhir Alex melakukan pembunuhan. Seorang wanita penjaga toko bernama Marina Moskalayova yang mempunyai seorang putra. Wanita itu akan pergi bersama dengan Alex, namun sebelum pergi, ia memberikan catatan kepada anaknya. Catatan itu berisi informasi kemana ia pergi, nomor handphone dan dengan siapa ia pergi. Sehingga ketika ibunya tidak pulang, anak itu melaporkan ke polisi atas kehilangan ibunya. Dan dengan mudah, mayat ibunya ditemukan sesuai dengan catatan yang diberikan. Dan 2 hari kemudian, Alex ditangkap polisi atas pembunuhan itu, dengan bukti CCTV pada saat Alex pergi bersama dengan wanita itu. Dan setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, bahwa Alex telah melakukan pembunuhan sebanyak 61 orang. Dan nama-nama korbannya, ia tulis di bawah papan catur. Hingga akhirnya Alex dijuluki sebagai pembunuh papan catur. Alex dihukum seumur hidup, dengan 15 tahun pertama ditempatkan di ruang isolasi kaca. Dan berikut beberapa nama korban Alexander Pichushkin.